Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, student. Alright, today I hope you are all in good condition. Alright, student. Today we will continue our lesson in English subject and prepare your English textbook and your dictionary. Open on page 33, chapter 3. Be healthy, be happy. Anak semuanya semoga sehat, dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar. Silakan anak-anak siapkan buku teksnya dan kamusnya. Kemudian kita lanjutkan pembelajaran bahasa Inggris kita ini pada chapter atau bab yang ketiga. Be healthy, be happy. Sehat menjadi sehat dan menjadi senang. Ada gambar cola, ada gambar instant noodle, ada vitamin, ada aspirin. Nah, yang akan kita pelajari di chapter ini adalah kita akan belajar to choose healthy and safe products to avoid harmful effect and to get the best result. Yaitu yang pertama, memilih choose healthy and safe product yang sehat dan aman. Kemudian kedua, to avoid harmful effect, untuk menghindari efek yang berbahaya, ya, harmful yang berbahaya. Kemudian to get the best result, untuk mendapatkan hasil yang terbaik. Baik, anak semuanya, kita lanjutkan di halaman berikutnya. Diperhatikan. We'll look closely at the label of cough syrup Pinox and the label of pain reliever Cialis. The label provide different kind of information about the drugs. We will use an analysis table to find them. Here are what we will do. We will work in group. First, we will study the example carefully and copy them in the notebook. Second, we will discuss and fill in the table with the fact stated in the label like the example. Finally, every one of us will handwrite the analysis in the notebook or type it on the computer. We will say the sentences loudly, clearly, and correctly. Jadi semuanya, pada observing and asking question di halaman 34 ini, kita akan look closely, melihat secara dekat label. Jadi yang dipelajari di tema ini adalah tentang label of cough syrup, daripada sirup obat batuk yang bernama Pinox. Jadi nama produknya itu adalah Pinox. And the label of pain reliever, penyembuh rasa sakit, namanya Cialis. The label provide different kind of information. Label itu provide, menyediakan different, berbeda, bermacam-macam kind, jenis of information, daripada informasi. About the drugs, daripada obat. We will use an analysis, kita akan menggunakan sebuah analisa tabel to find them, untuk menemukannya. Artinya menemukan perbedaan jenis daripada informasi yang ada di dalam obat itu. Here are what we will do. Berikut adalah yang akan kita lakukan. We will work in group. Kita akan bekerja berkelompok. First, yang pertama, we will study the example carefully. Kita akan mempelajari. Page 35, halaman 35. Pinox. Perhatikan, ada label of cough syrup, children cough syrup namanya. Sirup obat batuk atau sirup batuk untuk anak. Ya, children cough artinya obat batuk anak. Sirup yang berupa sirup. Jadi obat batuknya di sini berupa sirup. The name of the product namanya, atau the brand of the product namanya adalah Pinox. Ya, brandnya, di mereknya itu Pinox. Kemudian name of the product, nama produknya adalah children cough syrup. Sirup obat batuk untuk anak.
Diperhatikan di label di bawahnya ya. Kemudian description, penjelasannya ada, yes, available, yes. Coach mixture of formula 440. Jadi campuran obat batuk formula 440. Content amount, isinya sejumlah ada, yaitu berapa? Ada 75 ml. Use, kegunaannya ada? Tidak ada, not available, tidak tersedia. Jadi biasanya untuk meredakan batuk, mengurangi rasa gatal, ya, mengurangi demam dan lain sebagainya, itu namanya use. Di sini tidak disebutkan. Direction to use, petunjuk penggunaan, and dosage dan dosisnya ada. Use medicine according to physician's instruction. Gunakan obat berdasarkan pada instruksi atau perintah pada physician itu dokter ya. Direction to store, petunjuk penyimpanan ada ya. Yang pertama, keep it in moderate temperature. Simpan di suhu atau temperatur yang rata-rata. Moderate itu tidak panas, tidak dingin. Kemudian yang kedua, keep away from children. Jauhkan dari jangkauan anak-anak. Expiration date, tanggal kadaluarsanya tidak disebutkan, not available. Biasanya itu ada EX ya, EXP ya, EXP itu ya. Dan expired ya, artinya batas kadaluarsa. Ya, EXP itu adalah kependekan dari expired atau expiration date ya. Nah, anak semuanya, kita lanjutkan di halaman untuk halaman 35 ini menjelaskan contoh secara lengkap tentang produk obat batuk anak yang bernama Pinux ya, yang bermerek Pinux. Namanya adalah obat batuk yang berupa sirup. Kemudian volumenya atau isinya 75 ml ya kan. Penjelasannya ada, deskripsinya ada. Kemudian kegunaannya tidak disebutkan. Petunjuk penggunaannya ada. Cara penyimpanannya juga ada, batas kadaluarsanya disebutkan tidak ada. Nah, di sini adalah label ya daripada obat batuk anak yang bermerek Pinux. Nah, nanti anak-anak semua juga akan menganalisa. Ini ada di halaman 36, sebutkan juga ada merek namanya Cipalas. Cek ini walaupun agak kabur ya. Cipalas itu berupa apa? Contohnya di sini disebutkan brand of products-nya. Nama branded produknya adalah Cipalas. Name of drugs-nya, nama obatnya ada disebutkan acetaminophen liquid, berupa cairan acetaminophen. Deskripsinya ada nggak? Ada. Apa itu? Pain reliever ya, menyembuhkan sakit. Fever reducer, mengurangi demam. Alcohol free, bebas alkohol. Aspirin free, bebas aspirin. Sugar free, bebas gula. 1 sampai 5 ini harus dicermati ya. Di mana? Ada di bawah kata liquid. Nah, pain reliever, fever reducer dan seterusnya. Jadi harus cermat. Content hormone, isi atau jumlahnya ada. Silahkan dicek yang berupa nominal atau angka. Kegunaannya apa? Untuk apa? Silahkan dicari use, ada enggak? Nah, tulisan use di sebelah kiri itu ada. Direction to use, petunjuk penggunaan, dosage dan dosisnya untuk dewasa, untuk anak-anak, ada semuanya. Kemudian direction to store, cara penyimpanan ada enggak? Nah, itu juga ada. Silahkan cari. Expiration date, batas kadaluarsa ada enggak? Dicek sendiri. Ada enggak tulisan batas kadaluarsa? Kalau ada ya yes, kalau tidak ada ya berarti no. Nah, anak-anak semuanya silahkan mencermati dan melengkapi halaman 36 tentang produk obat ya, atau medis yang bernama Cipalas di sini. Oke. Berikutnya kita lanjutkan di halaman 37. Ada produk namanya Anidan. Ya, ada produk namanya Anidan. Apa di dalamnya? Ada paracetamol tablet for relief from ya, untuk kesembuhan dari cold and flu symptom, gejala demam dan flu. Kemudian toothache, sakit gigi. Kemudian head pain, headache, sakit kepala. Migraine, rheumatic pain, sakit rematik. Sore throat, sakit tenggorokan dan seterusnya. Nah, ini silahkan dicermati.
kata-kata ini termasuk apa. Nanti barangkali akan dijelaskan. Contohnya ada kata tooth, gigi. Ada kata itch, itu menunjukkan sakitnya. Tooth, ya, tooth itch artinya sakit gigi. Head, kepala, head itch, sakit head, ya, sakit kepala. Ya. Berikutnya, di bawahnya ada keterangan do not take with any other paracetamol containing product. Jangan meminumnya dengan paracetamol yang lain yang diisi yang berasal dalam produk. Jadi nggak boleh minum paracetamol yang lainnya ketika sudah minum amanitin ini. Immediate medical advice should be sought in the event of an overdose even if you feel well. Ya, segera mendapatkan nasihat medis, ya, medical advice in the event pada kejadian an overdosis, yaitu kelebihan takaran, ya, overdosis itu. If you feel well, jika kamu sudah merasa baik. Keep all medicine out of the shade and rays of children. Jaga obat ini dari sinar, ya, cahaya matahari, and jangkauan rays, jangkauan of children, anak-anak. Contain paracetamol, berisikan paracetamol. Each tablet contain, masing-masing tablet berisikan 500 miligram. Nah, tinggal mengalihkan nanti, kalau ada isinya ada 10 berarti tinggal mengalihkan. Ya, tinggal mengalihkan. Dosage ada. Dosisnya adults berapa? The elderly and young people age 12 years or over. Nah, ambil 2 dengan air minum. Ya. Ulang setiap 4 jam atau ketika diperlukan. Jangan mengambil lebih dari 8 tablet dalam 4 jam. Do not take more than 8 tablets in 24 hours. Ya, ini ya semuanya. Ini adalah deskripsi dosis penggunaan daripada obat. Nah, anak-anak semuanya silahkan mencermati semua produk-produk ini. Kemudian ada sampingnya ada Sinasprits, itu instant hand degermer. Apa itu? Ya. Itu juga ada kegunaannya. Harus dicermati satu persatu. Kemudian di halaman 39 ini ada juga sudah berupa tabel dari label Pinux. Ini sudah lengkap ternyata, ya. Jadi di halaman 35 itu diulang lagi di halaman 39. Ada brand of drug, mereknya, name of drug, namanya, description, content, use, direction to store, expiration date, semuanya lengkap ada di situ. Ya, semuanya lengkap ada di situ. Ini sangat panjang lebar dijelaskan, ya. Kemudian berikutnya di halaman 44 sama, itu merek produknya adalah Kraton Tea for the perfect cup of tea. Jadi nama brandnya Kraton Tea, nama produknya for the perfect cup of tea, akan gitu, ya. Nah, name of produknya tea, brand of produknya Kraton Tea. Nah, gitu. Ini menyimpulkan berarti, ya. Nah, semuanya ada di penjelasannya, ada di halaman 45. Kemudian GIE halaman 46 sama persis. Nanti silakan dibuat latihan. Greek natural oil, ya, minyak natural Yunani with oregano, dengan oregano. Apa itu? Silakan dicermati. Kemudian label di bawahnya dicermati, diusahakan untuk menjawabnya. Namanya produknya GIE, brand mereknya GIE, nama produknya Greek Natural Olive, dan seterusnya. Isinya berapa? Deskripsinya bagaimana? Bahan-bahannya apa? Silakan nanti dilengkapi. Kemudian ada di halaman 49, kemudian ada di halaman 50 sama. Anak-anak silahkan mencermati semua produk dengan berusaha membuat tabel, ya. Membuat tabel biasanya berisikan 8 sedikitnya, ya. 8 item. Nah, branded atau mereknya, namanya, isinya, penjelasannya, bahan-bahannya, petunjuknya, petunjuk penyimpanan, batas kadaluarsa. Itu dengan membuat 8 itu nanti insya Allah anak-anak akan lebih memahami tentang suatu produk. Jadi kalau ada sebuah produk, pastikan anak-anak tahu ada 8 item yang anak-anak harus tahu. Mereknya, namanya, kegunaannya, batas kadaluarsanya, penjelasannya, dan lain sebagainya.
Oke, anak-anak semuanya untuk pertemuan yang ketiga ini tugasnya anak-anak semuanya hanya nanti subscribe saja di channel YouTube. Nanti akan di-share ya. Latihan mandiri tidak usah dikumpulkan di Google Classroom. Tugas-tugas yang sebelumnya silakan diselesaikan. Ada 4 di Google Classroom itu. Kemudian di sini hanya subscribe saja. Nanti silahkan subscribe-nya dikirim di grup WA Bahasa Inggris kelas 9. Thanks for your attention and goodbye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.